untuk kelas 10 IPS 3 kita kedatangan mahasiswa guru. Ini guru Anda ya, walaupun cuma sehari, diikuti ya dengan serius, tertib, dinyalakan mic-nya dimatikan dulu. Di tempat saya juga rame dan soalnya. Nanti di mute dulu, kalau dipersilakan untuk masuk bisa masuk begitu ya. Terus kemudian serius mendengarkan Pak Raffi, ini dari PLP UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Ilmunya pasti segar untuk Anda karena usia Pak Raffi tidak jauh dengan kalian, gitu ya. Semangat ya anak-anak ya, kelas 10 IPS 3. Oke, monggo Pak Raffi bisa dimulai. Mic saya mute Pak ya, kami sekali. Oke Pak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Oh ya, Kalilah pimpin berdoa dulu ya. Ya, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Doa selesai. Di sini yang tidak masuk siapa ya? Terdapat 28 anak. Sebentar Pak, ada yang beberapa izin saya lihatkan. Farelio izin tidak ikut Zoom karena paketannya habis. Lalu Marisa izin ada acara keluarga. Terus? Rosalia Indah Safitri izin lagi ada di luar rumah nganter saudara. Iya, tidak apa-apa. Sudah itu aja. Iya sudah Pak. Ada nggak, Rasendria? Yang tidak ada izin Pak. Nabila Putri. Terus kemudian Joy Gracias. Terus Dimas Roni. Terus Aulia. Tidak ada izin Pak. Tidak ada izin. Oke, nanti Kalilah, saya persilakan. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abdurrahim. Saya adalah mahasiswa UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya sementara waktu menggantikan tugas Bapak Yudanto selaku guru bahasa Indonesia kalian untuk membimbing pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelumnya, kalian pernah belajar atau tahu tentang teks anekdot? Pernah. Pernah. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah yang dalamnya mengandung atau lucu dan mempunyai untuk melakukan kritikan atau sindiran terhadap atau. Betul sekali. Nah, jadi teks anekdot itu adalah cerita yang mengandung kritik atau sindiran. Nah, dalam teks anekdot terdapat karangan cerita singkat tetapi menarik. Tetapi tidak hanya itu, cerita teks anekdot ini di dalamnya mempunyai pesan moral, terdapat pesan moral, dan sebagainya. Nah, dalam teks anekdot, ceritanya dikemas
lucu, tetapi juga terdapat makna yang mendalam, yaitu mengenai fenomena sosial atau tentang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Untuk itu, saya memberi video mengenai atau mengungkapkan kebenaran yang lebih umum dari cerita singkat tersebut. Jadi, kita bisa menyimpulkan kalau batasan anekdot adalah semua cerita singkat atau pendek yang mengungkapkan sindiran atau kritik terhadap tokoh terkenal atau penting dan fenomena sosial tertentu dengan menggunakan humor. Isi pokok dari anekdot itu sendiri adalah sindiran atau kritik yang diungkapkan dalam cerita singkat atau pendek tersebut. Sementara, fungsi dari anekdot adalah sebagai hiburan atau intermezzo yang menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau penting dengan fenomena sosial tertentu yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Nah, agar pemahaman kamu mengenai materi teks anekdot semakin baik, kamu perlu mengetahui ciri-ciri teks anekdot. Berikut adalah ciri-ciri yang biasa terdapat dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama yaitu teks anekdot bersifat lucu dan menghibur. Yang kedua, teks anekdot ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Yang ketiga, teks anekdot bisa berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, tetapi juga bisa sepenuhnya hasil rekaan atau imajinasi. Yang keempat, teks anekdot biasanya menceritakan kejadian mengenai orang terkenal atau orang penting, tetapi juga bisa mengenai kejadian sehari-hari di sekitar kita. Yang terakhir yaitu, teks anekdot memiliki pesan berupa kritik atau sindiran. Agar kamu semakin menguasai materi teks anekdot, kamu juga perlu tahu struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki struktur sebagai berikut. Abstrak, bagian pendahuluan teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai cerita singkat tersebut. Orientasi, bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi, yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis. Pada bagian ini, cerita mengarah pada krisis, konflik, atau peristiwa utama yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Krisis, bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Pada bagian dalam teks anekdot inilah yang mengandung humor atau kekonyolan yang mengundang tawa pembaca atau pendengar cerita singkat tersebut. Reaksi, bagian teks anekdot yang mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Reaksi ini dapat berupa sikap menertawakan atau mencela. Yang terakhir adalah koda, bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, atau penjelasan dari cerita tersebut. Keberadaan koda dalam teks anekdot merupakan opsional, jadi bisa ada ataupun tidak ada. Setelah kamu belajar pengertian teks anekdot beserta ciri dan strukturnya, dalam materi anekdot kita sebelum ini, kamu perlu memahami juga kaidah bahasa teks anekdot. Kaidah bahasa dalam teks anekdot meliputi: yang pertama, teks anekdot mengandung kata atau frasa yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya, kemarin, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Yang kedua, teks anekdot mengandung kalimat retoris. Misalnya, bagaimana bisa aku mengabaikanmu? Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Atau mana mungkin aku melakukan itu? Teks anekdot menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya, setelah, sementara, sesudah, sejak, terkala, apabila, bila, hingga, dan lain sebagainya. Teks anekdot mengandung kata kerja aksi, misalnya memakan, mengambil, menaiki, mencemari, membaca, dan lain sebagainya. Teks anekdot mengandung kalimat perintah, misalnya
tolong berikan berkas itu, tolong tutup pintunya, cepat kembali, dan lain sebagainya. Yang terakhir, teks anekdot mengandung kalimat jeruk. Misalnya, cantiknya gadis itu, bejat sekali koruptor itu, wah, banyak sekali uangmu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat makna dalam teks anekdot terbagi menjadi dua, yaitu makna tersirat. Makna tersirat adalah makna yang tersembunyi di dalam teks. Yang kedua, makna tersurat adalah makna yang tertulis langsung secara jelas di dalam teks. Inilah contoh-contoh teks anekdot. Nah, itulah pembahasan materi teks anekdot Bahasa Indonesia kelas 10. Semoga ini menambah pemahaman kamu mengenai teks anekdot ya. Terima kasih. Ini sekaligus saya menyampaikan ke panjenengan dan anak-anakku, benar yang dikatakan Pak Raffi itu, sebenarnya untuk itu masih pertemuan berikutnya ya Mbak Kalila, sabar ya, nanti transitif intransitif itu ini mahasiswa ya, namanya masih mahasiswa, perlu dimaklumi, tapi saya mengapresiasi panjenengan Pak Raffi, hebat di dalam membuat satu media pembelajaran. Anak-anakku juga begitu ya, sabar, materinya belum sampai di situ ya, ini masih awal, jadi Anda mengenal teks anekdot, pengertian, fungsi, terus kemudian struktur, kebahasaan, dan mungkin contoh-contohnya dan maknanya begitu Pak Raffi. Terima kasih banyak. Terus kemudian untuk LKPD-nya sudah disampaikan ke anak-anak? Oke Pak, nanti saya chat di WA grup Pak. WA grup, oke. Terima kasih Pak Raffi. Untuk anak-anakku, jadi pembelajaran kali ini apa yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya apa Mbak Kalila tadi? Dari pertemuan kita, Pak? Ya, pertemuan kita pagi ini sudah membahas masalah apa? Untuk pertemuan hari ini sudah membahas tentang pengertian dari teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan makna dari teks anekdot. Dan yang paling penting dalam pembelajaran kali ini, kalian harus paham ya bahwa teks anekdot seperti yang disampaikan oleh Pak Raffi disampaikan tanpa ya memancing orang-orang yang kita sindir atau orang yang kita kritik itu tidak emosional ya, karena prinsipnya kita menulis atau menyampaikan teks anekdot ini agar orang yang kita kritik, orang yang kita sindir itu memahami, paham, maklum lah gitu ya, sehingga bisa memperbaiki ke depannya. Gitu ya. Terima kasih Pak Raffi dan anak-anakku kelas 10 IPS 3. Salam sehat dari saya ya, selalu semangat. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kita bisa bertemu langsung di tatap muka utuh, tidak separuh-separuh. Semoga kalian ilmunya bertambah daripada di daring ini. Gitu ya. Daring penting, tetapi PTM itu kita berdoa semoga kita bisa full datang ke sekolah normal gitu ya, asalkan dengan prokes yang betul-betul dijunjung tinggi begitu. Terima kasih Pak Raffi, mungkin bisa ditutup karena panjenengan Pak gurunya gitu. Monggo. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih adik-adik. Terima kasih juga kepada Pak Yudanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih anak-anakku. 3. Monggo silakan bisa keluar.